Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Haji Biono SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 02 Cibuyur. Yang kami hormati pula Bapak Ibu staf keluarga besar SD Negeri 02 Cibuyur. Wabil khusus Ibu Rihatun SPD yang hari ini akan melakukan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmatnya kita bisa bermuajah di salah satu ruangan SD Negeri 02 Cibuyur ini untuk melakukan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Semoga acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan sahabatnya melati yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu akan kami bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga kegiatan inti, yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Untuk membuka acara pada siang hari ini, mari kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah acara ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan kepada Bapak Haji Biono SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 02 Cibuyur. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 02 Cibuyur, yang saya hormati wabil khusus Ibu Direktur SPD yang akan melaksanakan kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Budaya mengikuti calon guru penggerak angkatan ke-10, angkatan ke-11, mudah-mudahan diberi kesehatan, kelancaran, kemudian dapat menyelesaikan kegiatan-kegiatan CGP dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan mudah-mudahan dapat lulus dengan predikat sangat memuaskan. Salawat dan salam mari kita aturkan untuk junjungan kita yaitu baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kali ini Bu Riatun akan melaksanakan diseminasi budaya positif itu. Budaya positif. Mudah-mudahan nanti dapat diimplementasikan di masing-masing kelas, walaupun kita sudah memberlakukan budaya positif di kelasnya masing-masing. Mudah-mudahan dengan apa yang nanti dipaparkan oleh
oleh Bu Lihatun SPD lewat diseminasi kali ini menambah ilmu, menambah wawasan Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan dapat dipraktekkan atau diimplementasikan di kelasnya masing-masing melalui kesepakatan kelas yang nantinya akan dilaksanakan bersama-sama. Saya mengapresiasi yang sangat luar biasa kepada Bu Lihatun yang mengikuti program calon guru penggerak. Ini berarti guru yang ketiga di SD Negeri 02 Cibir ini. Yang mudah-mudahan nanti disusul yang lain-lainnya. Menurut informasi ini untuk tahun depan angkatan 12 itu angkatan terakhir, angkatan pungkasan, angkatan satu jagat. Jadi tolong untuk nanti Bapak Ibu yang belum mengikuti program calon guru penggerak supaya mengikuti, dan mudah-mudahan untuk SD Negeri 02 Cibir ini semua gurunya adalah lulusan guru penggerak. Tepuk tangan mari kita. Jadi mari kita untuk tahun depan itu sudah terakhir ya, makanya kesempatan terakhir untuk angkatan 12. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang belum mengikuti program calon guru penggerak untuk mengikuti, dan mudah-mudahan senantiasa dianugerahi rahmat sehat walafiat, ya, dianugerahi kemudahan kelancaran dalam mengikuti program calon guru penggerak. Dari saya tidak cukup panjang lebar, kami support untuk Mbak Bu Lihatun, untuk bisa nanti mengikuti semua proses apa di program guru penggerak, untuk bisa nanti diikuti dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan selalu sehat, ya, diberi kemudahan, kelancaran, hasilnya sangat memuaskan. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Yono SPD MPD atas sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa memberikan motivasi lebih baik lagi untuk Ibu Lihatun, dan motivasi bagi yang belum mengikuti program guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, menginjak acara yang ketiga, yaitu acara inti, yaitu diseminasi penyerapan budaya positif di sekolah, yang akan disampaikan oleh Ibu Lihatun SPD. Kepadanya dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu Guru SD Negeri 02 Cibuyur pada kesempatan hari ini tanggal 27 Agustus 2024. Saya akan membacakan hasil dari diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Hasil dari pembelajaran saya selaku calon guru penggerak dari SD Negeri 02 Cibuyur untuk modul 1.4. Untuk latar belakang diseminasi ini adalah untuk mewujudkan merdeka belajar dari dan profil pelajar Pancasila, maka perlu adanya budaya positif bagi murid yang akan memperkuat karakter mereka berdasarkan pembiasaan baik dan keyakinan kelas yang telah dibuat dan diyakini bersama-sama. Untuk tujuan diseminasi ini adalah yang pertama, untuk pemenuhan tugas modul 1.4, yang kedua,
pembebasan tentang budaya positif. Yang ketiga, upaya menggerakkan dan memperluas komunitas. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materinya, akan saya berikan pertanyaan mantik dulu. Untuk nomor 1, hukuman dapat mendisinkan anak. Bapak Ibu setuju apa tidak untuk kalimat ini? Setuju. Oh, setuju. Bu Nurati setuju. Ada jawaban lain, Pak Munir? Tidak. Oh, tidak. Pak Munir menjawab tidak. Terima kasih. Untuk nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin sekolah. Ini setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Ada yang jawab. Ini jawabannya ternyata sama ya, setuju semua. Baik. Untuk nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa? Tidak setuju? Tidak. Oh ya, ada yang jawab tidak, ada yang tadi sama-sama menjawab setuju. Baik. Ini langsung saja untuk filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini ada 7 konsep budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. 3, motivasi perilaku manusia. 4, kebutuhan dasar. 5, posisi kontrol. 6, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Ya, mari kita bermain sejenak. Sebentar, saya mau membagikan kertas dulu kepada Bapak Ibu semuanya. Masing-masing akan saya bagi 1 lembar. Ya, terima kasih. Ya, kita akan bermain sejenak. Permainannya adalah cobalah buka. Sekarang tugas Bapak Ibu semua adalah menuliskan sesuatu yang paling berharga bagi Bapak Ibu guru, yang paling sangat-sangat berharga. Silakan tulis di kertas yang tadi saya bagikan. Sudah? Ya. Ya, terima kasih. Apa nih? Nah, sekarang tugasnya, tolong kertasnya digenggam di tangan kanan. Remas kertas itu di tangan kanan. Diremas dulu kertasnya, terus digenggam. Tugasnya adalah sekarang yang sebelah kiri, Bapak Ibu yang berada duduk di sebelah kiri, tugasnya adalah merebut kertas yang teman kalian yang berada di sebelah kanan. Paham betul? Kalau tidak paham, maksudnya Bapak Ibu yang duduknya di sebelah kiri, tugasnya adalah merebut kertas yang dipegang oleh Bapak Ibu guru yang duduknya di sebelah kanan. Itu terserah bagaimana caranya agar kalian bisa mendapatkan kertas itu. Terserah, merebut boleh, merayu boleh, membujuk boleh, silahkan. Saya hitung sampai 3 kali nanti. Tugasnya adalah merebut, terserah bagaimana caranya. Mau merayu, mau memaksa, mau menyuap misalnya, membujuk juga boleh, silahkan. Terserah. Sudah? Ya, terima kasih. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Dari permainan tadi,
juga. Pak Munir? Tidak juga. Baik. Mengapa? Apa alasan Anda? Oh, ini kalau membuka ya, karena kebetulan tadi tidak ada yang mau membuka. Yang masing-masing tadi berjuang keras untuk mempertahankan kertasnya. Jadi untuk pertanyaan yang bawahnya saya skip. Untuk langsung, apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Ya. Iya, terima kasih. Rata-rata tadi menutup kepala tangannya masing-masing. Mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Alasannya apa? Karena ini adalah harta yang paling berharga, jadi harus saya pertahankan. Baik, terima kasih sekali Bu Atia. Karena itu adalah harta yang paling berharga, sehingga harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan kalau bahasa Palonya. Baik, untuk kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Ini jawabannya adalah kita sendiri. Kita sendiri yang mengontrol, ya. Apakah kita mau membuka atau mau mempertahankan dengan cara tadi mengepalkan tangan? Itu sebenarnya kembali ke kita. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita. Itu adalah intinya. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Ya, kita yang bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, ice breaking. Baik. Ice breakingnya mudah ini. Karena ini sudah jam-jam rawan, ice breakingnya saya buat mudah saja. Sekarang tugasnya adalah memandang teman sebelahnya, rekan sebelah, hadap-hadapan. Ayo Mbak, hadap-hadapan. Saling berhadapan. Senyumlah selama 3 menit sampai giginya terlihat. 1, 2, 3. 3 menit. Saya tahan 3 menit ini. Coba. Ya. 1, 2, 3. Ada yang cuma senyum, ada yang cuma kesang-kesung, tidak apa-apa. Terima kasih. Kita lanjut ya, karena ya, lanjut ke materi. Seharusnya tadi senyum sampai 3 menit, cuma takutnya giginya kering dan saya yang disalahkan. Makanya lanjut ke materi saja. Nanti SPK-nya ada di tengah-tengah nanti. Mana Merdeka Belajar menurut Mendikbud Nadiem Makarim adalah sekolah, murid dan guru memiliki kebebasan untuk berinovasi, belajar dengan mandiri dan kreatif. Apa itu budaya positif? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Budaya positif itu apa? Budaya yang baik. Budaya yang baik, terima kasih. Ada jawaban lain? Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bernilai positif. Ya, kebiasaan-kebiasaan baik yang bernilai positif bisa. Ada lagi? Budaya positif itu apa? Ya, budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Artinya tadi jawaban Pak Munir maupun Bu Nurhati sudah mencerminkan dari pengertian budaya positif, yang artinya saya yakin beliau berdua sudah biasa melaksanakan praktik budaya positif. Untuk selanjutnya, ini ada paradigma perubahan teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Teori kontrol Dr. William Glasser. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi kontrol bahwa
yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan pada kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pendapat sang guru untuk bersuara. Teori kontrol selanjutnya adalah bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki jawaban untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja pada saat itu pula. Orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, untuk yang pertama ini ada perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa dapat berpikir, bertindak dengan merdeka dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol yang diberikan guru terhadap siswa. Disiplin positif. Disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, yaitu nilai-nilai kebajikan yang tertuang pada profil pelajar Pancasila dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Motivasi perilaku manusia. Untuk motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu berupa motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk motivasi eksternal di sini, satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada sebuah pertanyaan, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal, motivasi dari luar. Yang kedua, masih motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Di sini ada pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Ya, ini juga contoh motivasi eksternal. Sementara ini ada yang ketiga, yaitu motivasi internal. Di sini sudah tertanam dalam dirinya untuk menghargai diri sendiri, kesadaran saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Motivasi internal itu motivasi yang berasal dari kesadaran diri sendiri. Kita mau apa? Kita pengen seperti apa? Ya, itu untuk motivasi internal. Jadi tanpa didorong orang lain pun, dalam diri itu sudah ada motivasi, sudah ada dorongan. Saya ingin menjadi orang yang seperti apa. Untuk kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu ada 5. Ini sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. 2, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. 4, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Di sini ada contoh kasus. Ibu Rani adalah guru wali kelas 3
mendampingimu menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Farel namanya. Beberapa anak di kelas 3 telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Farel seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Rani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira alasan Farel apa lakukannya? Bisa dijawab Pak, Bu? Alasannya apa ini? Ya silakan Bu. Ya? Lapar, Bu. Oh lapar. Kalau lapar berarti kebutuhan dasarnya apa? Memenuhi kebutuhan hidup. Ada jawaban lagi Pak mungkin? Alasannya apa kira-kira? Kenapa Farel melakukannya itu? Memaksa temannya, memaksa meminta makan sama temannya. Uang. Oh nggak punya uang, bisa jadi dia lapar, bisa jadi dia tidak punya uang. Dalam konteks budaya positif, Ibu Rani akan mencari tahu alasan Farel melakukan hal tersebut. Bertahan hidup. Betul sekali tadi jawaban dari Ibu Makati bahwa Farel lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Untuk penguasaan, Farel merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Kesenangan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Untuk kasih sayang, Farel merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Untuk poin kebebasannya, Farel merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal makanan yang sama. Untuk perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol pilihan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita membuka wawasan lagi. Untuk yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu merupakan teori kontrolnya. Untuk stimulus selanjutnya, saya bisa pemaksaan ada pada bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk selanjutnya, berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Ya, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kita biasanya berada di posisi mana? Mari kita lanjutkan. Ini tidak akan saya bacakan semuanya, hanya salah satu saja paling atasnya. Untuk guru sebagai penghukum, di sini biasanya, di sini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini adalah sebagai penghukum. Kamu salah, kamu sudah salah melakukan itu. Itu adalah contoh sebagai penghukum. Untuk posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah di sini, biasanya begini. Ibu merasa kecewa karena kamu sudah melakukan kesalahan itu. Kata-kata gurunya itu nanti akan membuat murid menjadi merasa bersalah. Teman, kalau sebagai teman itu biasanya membuat alasan-alasan untuk memburunya. Untuk pemantau, itu nanti kita
Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu adalah contoh guru sebagai tokoh. Kalau kamu tidak melakukannya, awas kamu. Nah, itu contoh sebagai penghukum. Nah, tapi kalau merasa bersalah, contohnya di sini adalah kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali loh mengatakannya sama kamu. Ibu sudah berkali-kali bilang begini loh. Itu contoh pembuat rasa bersalah. Atau sebagai teman, ayolah lakukan semuanya demi ibu. Pernah nggak dengar begitu? Tolonglah, ya. Ya kadang-kadang seperti itu. Tolonglah, lakukan ini demi ibu. Kalian nggak salah, kalian tidak kasihan sama ibu. Itu adalah posisi contoh sebagai teman. Kalau sebagai pemantau di sini langsung peraturannya apa? Karena dia yang mantap. Peraturannya apa? Apa peraturannya? Beda cerita dengan sebagai manajer. Ketika sebagai manajer, nanti kita akan bertanya lebih detail lagi. Apa yang sudah kita yakini? Kesepakatan apa yang sudah kita buat? Nanti terjadi diskusi antara murid dengan guru. Kalau kita berada di posisi manajer. Makna disiplin itu apa? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam hal budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin sendiri identik dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau tidak disiplin, maka dia akan mendapatkan hukuman. Kita sering beranggapan bahwa murid yang disiplin akan mau belajar. Belajar disiplin tidak harus selalu dengan hukuman. Justru itu adalah alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi itu alternatif terakhir ya. Dalam budaya kita, mana disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang sebenarnya disiplin itu harus dilakukan dari motivasi intrinsik. Contoh, pernahkah kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan senyuman orang lain? Pernah? Pernah. Oh, pernah. Untuk mendapatkan hadiah, Bapak Ibu? Pernah. Untuk mendapatkan uang? Sering. Oh, sering. Ini adalah maksud dari adanya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Betul sekali Bapak Ibu. Ketika kita menerapkan peraturan, anak itu patuh pada aturan kita pasti bilang dia disiplin. Tetapi kita tidak tahu motivasi yang dilakukan itu berawal dari dia sendiri atau eksternalnya. Dia tidak mau hukuman atau dia juga ingin mendapatkan hadiah misalnya. Itu faktor eksternal. Jadi dia melakukannya bukan karena kesadaran dirinya sendiri, tapi karena orang lain. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa.
Meldosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti aturan. Pembentukan keyakinan kelas atau di sekolah, kesadaran kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini adalah contoh proses pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat tidak sekali, bisa kita tinjau ulang ketika terjadi sesuatu yang dirasa kurang tepat, boleh kita melakukan pembuatan keyakinan kelas bersama-sama, di mana siswa itu menuliskan apa yang mereka inginkan selama proses pembelajaran di kelas. Mereka menuliskan satu persatu, dipasang di sticky note. Ini bisa dibuka? Oke, ya, bisa. Bisa dipasang sebentar, boleh foto sebentar ya, sebentar saja. Ini adalah video pembuatan kesepakatan kelas. Yang intinya adalah di video ini anak-anak akan menuliskan apa yang mereka inginkan saat pembelajaran di kelas. Mereka saya bagikan post-it satu persatu, kemudian menuliskan apa yang mereka inginkan selama pembelajaran di kelas. Diputar semua, nanti kelamaan, baru potong saja. Nanti anak-anak menempelkan di. Nah, ini adalah hasil dari dokumentasi dari foto pembuatan kesepakatan kelas 5. Nanti anak-anak akan maju satu persatu, kemudian ditempel di sini. Nanti setiap anak maju nempel. Apa yang mereka inginkan? Tentunya dengan bahasa mereka, bukan dengan bahasa kita. Nanti setelah itu kita akan mengolah. Oh, si anak maksudnya ini. Ini merupakan foto dari dokumentasi dari pembuatan kesepakatan kelas 5. Kesepakatan kelas 5 itu sedikit karena sebenarnya kesepakatan kelas-kelas itu dibuat yang simpel, tidak terlalu banyak, tetapi mudah diingat oleh siswa. Yang pertama di sini menjaga kebersihan diri, kelas dan lingkungan. Kalau dilihat dari keinginan siswa itu banyak sekali. Ada yang mengatakan, saya ingin kelas yang bersih, saya ingin kelas yang rapi, saya ingin kelas yang tidak berantakan. Itu mereka menulis seperti itu. Dan mereka, kata-kata mereka itu kalimat yang mereka kumpulkan, mereka tempelkan, saya rangkum kalimatnya menjadi menjaga kebersihan diri, kelas dan lingkungan sekolah, dengan harapan mereka bisa menerapkan itu pada dirinya sendiri, di kelas juga di lingkungan sekolah. Untuk yang kedua, mereka ingin kelas yang nyaman. Jadi ditulis kelas yang nyaman, ya sudah, tidak apa-apa. Maksudnya biar kelas yang bersih, rapi dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah saling menghargai. Ini poin penting dan saya yakin semua guru pasti mengalami masalah yang sama. Bullying. Bahasa mereka tuh, saya tidak ingin ada bullying. Saya ingin kelas saya tidak ada bullying. Atau mereka tulis lagi, saya tidak ingin ada yang menjelek-jelekan nama bapak saya. Nah,
ini maknanya lebih luas, di mana saling menghargai satu sama lain, tidak saling menjelekkan, tidak saling menghina, tetapi saling menghargai satu sama lain, dan pada akhirnya nanti akan terjadi saling menyayangi. Ini tindakan buruk. Saya mau tanya dulu, mencatat ini hukuman atau konsekuensi? Masih berkaitan. Mencatat 10 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan datang terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu jawabannya kira-kira hukuman apa konsekuensi ya? Iya, terima kasih Pak, hukuman, betul. Nanti jawabannya nanti Bu, saya simpan. Untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman? Ya, terima kasih. Saya tampung jawabannya dulu. Untuk yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, nanti ya. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terima kasih jawabannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, terima kasih jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ya, ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Nah, ternyata dulu saya itu pernah seperti itu kayaknya. Yang saya mau tanya, boleh itu nyusul itu. Seandainya nomor 1 itu mencatat 100 kali dalam buku kalimat, tetapi tulisannya tidak seperti itu. Ditambahi semoga saya tidak akan terlambat lagi. Umur dulu hukuman apa? Ini beda dari materinya. Nanti Bapak ya, nanti ada sesi tanya jawab sendiri Pak. Terima kasih. Ya, itu karena itu kepanjangan berarti. Jadi dari kata-kata ini mencatat 100 kali di dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat di buku ya, itu maksudnya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga contoh hukuman. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, masuk hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Ya, temannya dicoret-coret kan kasihan, berarti konsekuensinya adalah dia harus menggantikan buku tugas temannya yang dicoret-coret tadi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga merupakan konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu nyeker seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu juga merupakan hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu juga merupakan contoh hukuman. Ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, membuat anak sakit, apakah sakit fisiknya ataupun sakit hati, juga untuk waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan secara paksa, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, konsep diri yang nantinya jadi buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, terus marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, konsekuensinya itu ya harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek,
misal tadi ada anak yang menggantikan tugas temannya yang basah karena kesenggol air, itu merupakan konsekuensi dan hanya dalam waktu pendek karena tidak terlalu lama. Anak menghargai disiplin, stimulus, dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nanti juga akan terbentuk konsep diri yang lebih baik karena si anak akan tahu bahwa segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Tadi belum ada restitusinya, sekarang sudah lengkap ada restitusi. Kalau restitusi itu pilihan, ya. Ada restitusi. Sudah dibaca Bapak Ibu semua? Apa terlalu kecil? Lalu kecil. Oh, terlalu kecil. Sudah lengkap linknya. Ya, saya fokusnya di restitusi saja karena tadi sudah dihukuman sama konsekuensi, saya fokusnya di restitusinya saja. Restitusi itu pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban akan mendapatkan ganti, murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Masalah juga akan terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Terus apa yang kamu yakini? Biasanya nanti akan terjadi dialog antara guru dengan murid yang kebetulan waktu itu melakukan kesalahan. Ya, ini jam-jam siang. Biar tidak ngantuk, Bapak Ibu kita melakukan sedikit duduk ya, duduk yang rapi hadapnya depan. Kita melakukan gerakan seperti yang di video. Gerakannya simpel, ini samping ini. Boleh? Silakan digerakkan. Bareng-bareng. Kurang keras. Cukup? Apa lagi? Senangnya? Lagi. Oh, lagi. Boleh. Lagi. Kurang keras. Ini kabelnya nggak nyala ini. Mohon maaf. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Ternyata nggak nyambung ke mic-nya. Mohon maaf. Ya. Yang penting masih kedengeran ya. Cukup, terima kasih. Lumayan. Ini meskipun ada kesalahan teknis karena tidak menyambung ke sound-soundnya, tapi lumayan. Ya, kita lanjut setelah mengenai skripsi tadi, lumayan seger ya. Kita lanjut di segitiga restitusi. Tadi sudah ada penjelasan sedikit tentang segitiga restitusi, tapi di sini akan dijelaskan restitusi apa. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya
kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ciri-ciri restitusi sendiri, satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dua, memperbaiki hubungan. Tiga, tawaran, bukan paksaan. Empat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Empat, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Enam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi. Restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nih, untuk langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Biasanya, contoh menstabilkan identitas begini. Gurunya yang mengatakan ini, berbuat salah itu manusiawi. Misalnya, ada anak yang bertengkar, kemudian dipanggil kantor. Restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Guru bisa berkata begini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu salah satunya. Terus, tidak ada manusia yang sempurna. Itu gurunya yang mengatakan ketika berhadapan dengan si anak yang melakukan kesalahan tadi. Bapak atau ibu juga buat salah. Terus, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu contoh menstabilkan identitas. Ini gurunya yang berkata ini ke anaknya ketika terjadi dialog antara guru sama si anak yang dipanggil ke ruangan tertentu biasanya. Di sini itu untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya. Nah, langkah yang kedua untuk kegiatan restitusi ini adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini si gurunya itu mengatakannya begini, setelah tadi terjadi identitas, sekarang kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Atau kata-kata lain, apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Atau juga di sini, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Atau di sini juga kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi. Ini merupakan ucapan guru ketika memvalidasi tindakan yang salah. Manfaatnya adalah membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Karena pada dasarnya setiap manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu kekuasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Jadi di sini intinya adalah ketika ada anak yang melakukan kesalahan, jangan langsung main kamu salah. Kita tanya dulu. Pasti ada alasan kenapa dia melakukan kesalahan tadi. Tidak mungkin, misalnya si anak terlambat sekolah, pasti ada alasan. Pasti ada alasan kenapa dia datang terlambat. Apakah karena tidurnya bermalam, atau karena dia nonton games dan lain sebagainya. Kita tanya dulu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Gurunya berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang
menjadi orang yang seperti apa. Ini merupakan langkah restitusi yang tidak berupa menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini merupakan contoh segitiga restitusi yang diungkapkan terhadap salah satu teman kalian. Tidak usah diputar ya. Di mana di sini terjadi dialog antara guru dengan teman kalian, dan akhirnya ketemu solusinya seperti apa, sebabnya apa, kemudian solusinya bagaimana. Nah, udah langsung begini aja. Ini ada peraturan sama keyakinan kelas, ya, tidak usah itu, langsung saja ke sini. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Peraturan dengan kata-kata yang tegas, diganti dengan keyakinan kelas yang kata-katanya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ada kata dilarang, jangan, itu merupakan peraturan. Kita ganti katanya, kata tidaknya, kata dilarangnya kita ganti menjadi menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita ganti lagi kata-katanya dengan yang lebih halus, menghormati orang lain, terus dan berkomitmen. Contoh peraturan berikutnya, dilarang melakukan kesalahan. Dilarang melakukan kekerasan. Kita ganti kata-katanya dengan menjadi keselamatan, menghormati orang lain, atau kata-kata lain yang lebih sopan. Dilarang merokok, kita ganti katanya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, kita ganti lagi kata-katanya dengan keyakinan kelas, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, ya, itu peraturan. Gunakan masker, kita ganti kata-katanya kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu sama. Kita ganti kata-katanya dengan keselamatan dan keamanan. Nah, ini ada pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali denganmu. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Ayolah, lakukan semuanya demi Bapak, demi Ibu. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Atau kalimat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Dan ini siapa yang mengatakan ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu merupakan pembuat orang merasa bersalah. Saya tidak pernah kasih benar penghukum. Mohon maaf, bukan saya. Kamu tidak pernah benar. Itu merupakan penghukum. Ayolah, lakukan demi Ibu. Itu merupakan teman. Apa yang kamu dapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu merupakan posisi sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu merupakan contoh penghukum. Ya, demikian materi kita hari ini. Untuk kegiatan terakhirnya adalah kita melakukan refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Apa yang saya dapatkan hari ini? Ada yang bisa jawab? Hal baru apa? Ada yang bisa jawab untuk pertanyaan pertama? Ya, silakan Pak Mudir. Untuk ketika kita menghadapi masalah, kita bisa melakukannya dengan segala restitusi. Oh iya, terima kasih. Ketika kita menghadapi masalah, kita bisa melakukannya dengan teknik segitiga restitusi. Terima kasih jawabannya Pak Mudir, luar biasa. Untuk pertanyaan yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khusus
khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Oke. Ya, ada yang bisa menjawab untuk pertanyaan yang kedua? Ya, silakan Bu Arin. Ya, jadi motivasi intrinsik itu kan berasal dari diri kita sendiri. Jadi itu ya yang mengolah diri kita sendiri. Ya, terima kasih. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri dan hanya kita yang bisa mengolah atau mengontrolnya. Terima kasih Bu Arin atas jawabannya. Untuk yang ketiga, peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini? Peran Among itu ngomong itu berarti kita memperlakukan murid itu kayak mengasuh anak kita sendiri, merawat anak kita sendiri. Kalau sesuatu itu dirawat, biasanya dia akan tumbuh lebih baik daripada tidak dirawat. Dan dirawat pun ada caranya, ada tekniknya. Untuk yang ketiga, saya akan menjadi Among yang seperti apa? Tadi sudah dijawab. Untuk soal yang berikutnya, saya akan menjadi Among seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Tadi kebetulan sudah saya jawab. Saya yakin semua guru itu sebenarnya ingin menjadi guru Among. Demikian presentasi saya hari ini. Terima kasih. Untuk kekurangan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Rikhatun SPD yang telah memaparkan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menambah pengetahuan bagi kita semua dan kita bisa menerapkannya di sekolah kita ini. Bapak Ibu yang kami hormati, menginjak acara yang keempat yaitu lain-lain. Dalam acara keempat ini akan diisi dengan sesi tanya jawab. Kepada Ibu Rikhatun, kami persilakan. Ya. Barangkali Bapak Ibu ada yang bertanya, saya persilakan. Oh ya, silakan Pak Munir. Ya. Boleh pakai mic? Oh, tidak usah. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya bertanya bagaimana cara kita menyikapi anak yang sering berkelahi, sedikit-sedikit berkelahi sama temannya. Begitu. Terima kasih Pak Munir atas pertanyaannya. Pak Munir menanyakan bagaimana caranya menghadapi anak yang suka berkelahi, sedikit-sedikit berkelahi. Ya, akan saya jawab. Ya, saya coba menjawabnya. Ini tadi materi tentang segitiga restitusi. Ya, di mana segitiga restitusi itu ada 3 langkah kegiatan. Yang pertama adalah mengidentifikasi dulu. Anaknya dipanggil dulu, ditanya dulu. Nanti mereka berdua, Pak Guru atau guru sama muridnya akan duduk di suatu ruangan, terjadi dialog antara mereka berdua. Nanti gurunya bisa bertanya, ya. Nanti seanak yang berkelahi itu bisa dipanggil Pak, ditentukan di tempat yang bukan terpisah, cuma agak jauh biar sama-sama nyaman. Kemudian Bapak bisa bertanya, Pak Guru tahu, ya Pak Guru tahu semua orang pernah melakukan kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Itu merupakan contoh dialog mengidentifikasi kesalahan. Terus nanti ditanya lagi, alasanmu apa? Jadi kita tidak bisa langsung kamu salah berkelahi, tidak bisa. Kita kalau bisa usahakan anaknya dudukkan dulu, kemudian anak diberi penguatan. Kita identifikasi dulu kesalahannya dia. Pak Guru tahu semua orang pernah melakukan kesalahan. Pak Guru tahu semua orang pernah melakukan kesalahan. Atau berbuat salah itu wajar. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya itu. Itu merupakan langkah awal mengidentifikasi. Nah, kemudian kita validasi kesalahannya. Kamu sebenarnya bisa melakukan yang lebih dari itu, lebih buruk dari tadi. Tetapi kamu tidak melakukannya. Terus
Itu merupakan yang ketiga. Langkah ketiga nanti tanyakan, kamu ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat? Nanti ditanyakan, nanti saya akan mikir. Oh iya, di kelas itu tidak boleh apa? Tidak boleh berantem, tidak boleh apa namanya? Di kelas itu kita harus saling, kalau kayak tadi kalau mengaitkan dengan kesepakatan kelas 5 itu kan menghargai, saling menyayangi, saling menyayangi. Nanti diberi penguatan. Kamu ingat nggak kesepakatan kelas kita? Kita harus saling menyayangi. Kalau kesepakatan kelas kita itu kan kita harus saling menyayangi, berarti kesepakatan kelas apa yang sudah kita melanggar? Nanti si anak ditanya, ya kan teman jawab, oh saya berantem bu, saya berantem pak. Nah, kalau sudah tahu berantem, karena kamu sudah melanggar kesepakatan kelas itu, apa yang harus kamu lakukan? Nah, nanti si anak bisa, kemungkinan jawaban si anak adalah saya akan meminta maaf bu. Nah, ketemu solusi yang pertama. Terus setelah minta maaf, kamu mau melakukan apa? Misal nih, si anak menjawab, saya tidak akan mengulangi lagi bu. Nah, dan bisa juga kalimat-kalimat positif lain yang nanti tidak akan membuat si anak itu merasa gagal. Dia akan kembali ke kelompoknya, ke teman-temannya, tetapi sudah diberi penguatan. Tidak ada kayak saya gagal, saya ini orang yang selalu berkelahi, sukanya berkelahi. Tapi si anak sudah diberi penguatan dulu. Oh, nanti saya akan kembali ke teman saya akan minta maaf sama dia, dan saya akan belajar untuk tidak mengulanginya lagi. Begitu Pak? Bisa dipahami Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, karena aku sudah siap. Terima kasih. Terima kasihnya Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Saya cukup tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi sesi tanya jawab yang sangat-sangat panas ya, dan begitu memuaskan jawaban dari Ibu Rifmatun atas pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi tanya jawab pada siang hari ini, maka berakhir pula kegiatan diseminasi. Terima kasih. Demikianlah tadi sesi tanya jawab dari Ibu Rihatun yang sangat-sangat membantu kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan dengan berakhirnya tanya jawab pada siang hari ini, maka berakhir pula kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak sekali kata-kata yang tidak berkenan di Bapak Ibu sekalian. Untuk menutup kegiatan pada siang hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.